Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Tarunama Madya Poltekip Angkatan 55. Nama Herning Widiawanata, STB 4350, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memahamkan rekan-rekan semua terkait dengan sebuah materi dalam mata kuliah perlindungan anak yang berjudul Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Bicara soal perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, nantinya kita akan bicara tentang komparasi ataupun perbandingan undang-undang dari segi yuridisnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang ini memperlihatkan bahwa implementasi yang ada di lapangan sangat berbanding terbalik 180 derajat. Di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memperlihatkan betapa anak dipandang sama dengan batasan umur orang dewasa, yang mana apabila anak berhadapan dengan hukum, maka perlakuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu struktural aparat penegak hukumnya maupun dari segi substantifnya, itu memperlakukan seorang anak itu sama dengan orang dewasa, karena anak selalu dihadapkan pada suatu jalan-jalan litigasi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang lebih modern, mengakomodasi hak asasi manusia terkait dengan prinsip-prinsip hak anak, dan juga terkait dengan bagaimana sebetulnya anak itu di mata hukum, karena dia adalah seseorang yang rentan, maka anak harus dilindungi meskipun ia berhadapan dengan hukum. Nah, makanya kita akan bicara soal kedua undang-undang ini nanti. Saya akan membedah terkait dengan komparasi yang telah saya paparkan di awal tadi, bahwa dalam perlindungan anak dari dalam sistem peradilan pidana anak, maka kita akan membedakan, mengkomparasikan antara sebelum adanya undang-undang SPPA dengan setelah adanya undang-undang SPPA. Sebelum adanya undang-undang SPPA di Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam isi undang-undangnya tersebut tidak relevan digunakan untuk saat ini, karena dapat kita lihat dalam pasal 1 hingga pasal 8 yang mengatur bahwa apabila seorang anak menghadapi masalah hukum, maka anak tersebut, apabila kita merujuk ke pasal 1 sampai 8-nya itu, anak tersebut akan dirujukan ke satu proses peradilan pidana biasa seperti orang biasa. Tidak ada upaya-upaya diversi seperti keberlakuan dari undang-undang SPPA ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Nah, berlakuan daripada pengaturan tersebut dapat saya contohkan dengan riset saya dari putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memutus seorang anak bersalah karena pencurian dihukum selama 3 bulan pada tahun 2007 tanpa adanya upaya diversi. Karena apa? Karena memang undang-undang dan regulasi daripada Undang-Undang 3 tahun 1979 tentang Perlindungan Anak ini tidak mengatur hak tersebut. Hal ini sangat merugikan bagi kepentingan si anak. Yang kedua adalah undang-undang ini tidak memberikan solusi yang terbaik bagi anak, karena undang-undang ini merujuk seorang anak apabila dinyatakan bersalah, maka opsi atau pilihannya hanya dirujukan ke suatu proses peradilan pidana, ke pengadilan untuk mendapatkan suatu keadilan. Nah, dalam pasal 1 sampai 8-nya mengatur tentang klasifikasi di sidang di pengadilan negeri. Pasal 9-nya sampai pasal 32-nya mengatur tentang hukum acara peradilan pidana yang meliputi hakim, pidana yang dijatuhkan, dan juga tindakan
tindakan yang dijatuhkan untuk seorang anak yang bersalah. Kemudian pada pasal 33 sampai 39 membahas soal adanya PK Teksos yang hanya sebagai pelaksana, pengawas, dan juga pembimbing daripada seorang anak. Tidak diberi kewenangan privilege untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara non litigasi, dengan cara diversi, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian efek dari implementasi adanya undang-undang ini adalah stigmatisasi, yang mana dalam klausulnya apabila anak yang berhadapan dengan hukum itu disebut dengan anak nakal. Nah, dari hal tersebut akan mempengaruhi suatu psikologi seorang anak, mental daripada seorang anak, dan juga persepsi seorang anak terhadap masa depannya, serta akan sulit proses reintegrasi seorang anak ini dengan masyarakat pada umumnya, karena pada dasarnya anak tersebut sudah dicap bahwa anak tersebut tidak baik. Maka upaya-upaya untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dengan anak-anak sekitar, akan sulit dirasakan oleh seorang anak karena dia telah dicap buruk oleh masyarakat secara luas, dicap sebagai anak nakal oleh undang-undang sendiri, oleh negara sendiri, dan hal tersebut seyogyanya tidak dibenarkan dan harus memang didukung. Efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut layak untuk dirubah. Dan hal yang mendasar mengapa undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah yakni paradigma ataupun pandangan dalam penghukuman seorang anak itu sudah berbeda. Harusnya dilakukan dengan pendekatan restoratif justice, yang mana lebih menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan memperlakukan seorang anak selayaknya seorang anak, bukan anak yang ditempatkan pada posisi seorang orang dewasa. Selanjutnya, apa yang dibahas, perubahan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya adalah satu, penegasan terkait dengan batasan umur anak, seorang anak, yang mana undang-undang ini mempertegas yang dimakan seorang anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun hingga belum mencapai usia 18 tahun. Itu yang dimakan seorang anak. Dan apabila anak yang berhadapan hukum di bawah 14 tahun, maka anak tersebut tidak dapat ditahan. Kemudian dalam undang-undang ini juga dibahas soal klausul anak nakal yang sebelumnya menjadi stigmatisasi di undang-undang sebelumnya dirubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dan selanjutnya adalah terkait dengan restoratif justice, yakni diversinya yang dijadikan sebagai alat utama untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara non litigasi dan upaya pendamaian. Efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut layak untuk dirubah. Dan hal yang mendasar mengapa undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah yakni paradigma ataupun pandangan dalam penghukuman seorang anak itu sudah berbeda. Harusnya dilakukan dengan pendekatan restoratif justice, yang mana lebih menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan memperlakukan seorang anak selayaknya seorang anak, bukan anak yang ditempatkan pada posisi seorang orang dewasa. Upaya diversi ini mencerminkan menjunjung tinggi nilai-nilai adanya partisipasi dari masyarakat, kemudian upaya perdamaian, selanjutnya menjauhkan seorang anak dari penjara, karena notabene penjara adalah sekolah tinggi kejahatan, yang mana seorang anak dapat belajar kejahatan yang lebih dari tindakan yang sebelumnya. Maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi seorang anak yang mempunyai masa depan bagi bangsa. Yang untuk proses diversinya itu sendiri, proses diversi itu dilakukan semenjak seorang anak ini sudah dalam proses di kepolisian, kemudian diupayakan diversi oleh seorang PK. Apabila diterima, maka diusulkan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan yang mana nantinya
pemberhentian, hasilnya adalah pemberhentian proses hukum. Apabila ditolak, maka lanjut pelimpahan ke kejaksaan diupayakan diversi lagi oleh pembimbing kemasyarakatan. Apabila diterima, maka hal yang sama seperti yang tadi, mendapatkan penetapan dari PN. Apabila tidak diterima, akan lanjut ke tahap pengadilan, yang mana diupayakan lagi diversi. Apabila memang diterima, maka akan mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri yang nantinya hasilnya adalah pemberian proses hukum. Apabila tidak terima, maka upaya terakhirnya adalah ultimum remediumnya adalah suatu sidang peradilan pidana dari seorang anak kita tadi. Kemudian untuk syarat dari diversi ini adalah tidak pidananya hukumannya di bawah 7 tahun. Selanjutnya mendapat persetujuan dari orang tua korban, dan juga seorang anak kita tidak residivis. Di proses diversi dan syarat-syarat diversi, maka hal yang paling penting adalah mengapa sih ada proses diversi, dan mengapa seberapa penting diversi itu, urgensi daripada diversi itu apa. Yang pertama adalah meminimalisir adanya suatu pidana penjara bagi seorang anak, yang mana nantinya akan berdampak buruk, yang memberikan efek buruk pada anak, yakni stigmatisasi, kemudian orientasi terhadap masa depannya akan terganggu, pandangannya melihat kehidupan akan berbeda, psikologisnya akan terganggu. Yang kedua adalah memberikan peluang kepada APH untuk menggunakan diversi sebagai upaya non litigasi. Ini adalah adanya partisipasi publik dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum, yang mana hal ini menandakan bahwa adanya proses suatu reintegrasi sosial, yang mana masyarakat peduli terhadap daripada anak itu sendiri dalam penyelesaiannya terhadap hukum. Sebutlah yang menjadi suatu perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mana undang-undang sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang SPPA, maka anak dipandang apabila berhadapan dengan hukum, anak dipandang penyelesaiannya yang diperlakukan selayaknya orang dewasa, tanpa adanya suatu upaya restoratif justice yang berbeda dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang lebih mengatur bahwa upaya-upaya perdamaian dan non litigasi terhadap anak itu harus dijunjung tinggi, karena anak seharusnya mendapat perlakuan yang tidak seperti itu, tidak disamakan dengan orang dewasa, karena anak mempunyai hak dasar, prinsip dasar yang telah saya sebutkan di awal tadi, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan lain-lain. Hal tersebut yang menjadikan upaya penyelesaian hukum terhadap anak seharusnya memang dipertimbangkan dan harus diupayakan upaya diversi, dan diversi ini harus didukung oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksananya, yakni terutama adalah PK, dalam memberikan upaya-upaya penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan penyelesaian perdamaian tersebut. Hal itulah yang dapat saya sampaikan. Izin Taruna Madi Herni Undanata undur diri. Apabila memang ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.